Hari itu, Niti meluapkan amarahnya dengan berteriak pada takdir, karena telah merenggut bayi dalam kandungannya, sedangkan Rajiv hanya bisa menangis dan tidak bisa berbuat apapun karena dia juga merasa terluka. Pari mencoba untuk menghibur Niti dengan mengatakan, "Aku bisa mengerti rasa sakit yang kau derita, karena seorang ibu memiliki ikatan batin dengan bayinya meskipun dia belum lahir. Tidak ada yang bisa memahami rasa sakitnya kehilangan seorang anak tapi kau tidak boleh menyakiti dirimu sendiri. Percayalah jika takdir bisa mengubah segalanya dan semuanya akan baik-baik saja. Apakah kau lupa di saat Rajiv meninggalku? Aku juga berpikir jika semuanya telah berakhir, tapi aku berusaha keluar dari rasa sakit itu dan masih bertahan sampai detik ini bersama kalian. Yakinlah bahwa Rakesh akan dihukum dan takdir akan mengembalikan kebahagiaan dalam hidupmu. Kau akan menjadi seorang ibu lagi dan semuanya akan berjalan dengan baik. Kau harus selalu ingat bahwa inilah cara takdir mengajarkan kita untuk menghargai kebahagiaan di masa-masa sulit, dan kau tidak perlu takut karena aku akan selalu ada untukmu." Niti menangis dalam pelukan Pari dan mengatakan, "Aku berterima kasih padamu, karena saat hatiku sedang hancur kau datang memberiku kekuatan dan aku ingin bertanya dari mana kau mendapatkan motivasi ini." Pari memiliki kilas balik bagaimana Sukhwinder meminta Pari untuk meninggalkan rumah setelah Niti siuman, namun sekarang Pari bingung karena Niti membutuhkan dirinya, sehingga Pari hanya bisa memeluk Niti tanpa berbicara apapun. Di satu sisi, Parminder berkata pada Gurinder, "Ini bukan saatnya untuk bertarung dan kau harus memikirkan tentang Niti karena dia membutuhkan perhatian." Gurinder marah dan mengatakan, "Sungguh luar biasa, kau ingin aku menjaganya tapi tidak ada yang memberitahuku apapun." Parminder berkata, "Ini bukan waktu yang tepat untuk mengangkat topik ini karena Niti adalah menantumu. Aku tidak pernah menerimanya tinggal di rumah ini tapi aku tahu rasa sakitnya kehilangan bayi, dan tidak bisakah kau merasakan rasa sakitnya?" Gurinder berkata, "Apakah kau tidak bisa melihat rasa sakitku? Aku juga terluka karena cucuku sudah tiada, dan apakah kau tidak pernah menganggapku keluarga?" Parminder memilih pergi meninggalkan ruangan karena tidak ingin berdebat dengannya. Tak lama kemudian, Chandrika datang membawakan minuman untuknya. Gurinder mempertanyakan sebenarnya apa yang terjadi pada Niti. Chandrika memberitahu jika Niti diculik dan menceritakan segalanya, bagaimana Rakesh meminta Pari untuk jaminan kalau ingin Niti dibebaskan. Gurinder menjadi marah dan mengatakan, "Ini semua terjadi karena Pari, dan aku tidak akan meninggalkannya begitu saja." Di sisi lain, Niti memohon pada Pari untuk tidur bersamanya dan mengatakan, "Sanju bisa tidur di sofa karena aku merasa cemas dan membutuhkan dirimu." Pari beralasan bahwa dia akan kembali lagi dan meyakinkan bahwa dia akan selalu bersamanya. Niti berkata, "Aku tidak akan membiarkan kau pergi dariku, anakku sudah tiada dan sekarang aku merasa tidak lengkap." Rajiv berusaha untuk mengalihkan pembicaraan dan menggoda mereka karena mengabaikan dirinya. Tiba-tiba Gurinder berteriak memanggil Pari dan menyeretnya meninggalkan kamar. Niti khawatir tentang Pari dan meminta Rajiv untuk memeriksanya. Rajiv juga merasakan hal sama namun dia tidak ingin menunjukkan pada Niti dan memintanya untuk tidak memikirkan hal tersebut. Di dalam kamar, Gurinder melepaskan tangan Pari dengan penuh emosi dan bertanya, "Apakah kau tidak tahu malu kembali ke rumah ini? Dan kenapa kau mengambil cucuku? Apakah kau lupa bahwa istri Rajiv adalah Niti?" Pari mengatakan, "Bagaimana kau bisa berpikir bahwa aku ingin menyakiti Niti? Dia adalah teman baikku." Gurinder berkata, "Niti bukanlah temanmu, saudara perempuanmu atau keluargamu, tapi dia adalah istri dari suamimu dan dia kehilangan anaknya karena dirimu. Rakesh telah datang untuk menjemputmu tapi kenapa dia membawa Niti, dan kau bertindak seolah tidak terjadi apa-apa. Pergilah dari sini jika kau masih memiliki rasa malu karena kau adalah kutukan bagi rumah ini." Saat itu Rajiv datang untuk membela Pari dan mengatakan, "Jangan ucapkan sepatah kata pun yang buruk terhadap Pari, dia telah menyelamatkanku di depan Niti. Dan apakah ibu lupa bahwa Pari telah mengorbankan hidupnya untukku? Ini semua adalah salahku bukan salahnya. Apakah ibu pernah duduk bersama Niti untuk menanyakan perasaannya dan membayangkan rasa sakit yang dia alami? Apakah ibu pernah menanyakan perasaan Pari karena harus berkompromi dengan hatinya sendiri? Jika tidak maka tolong jangan menambah penderitaan siapapun." Gurinder mengatakan, "Aku melakukan semua ini untukmu dan Niti, karena aku bisa merasakan kesedihan kalian berdua." Rajiv berkata, "Kau tidak pernah merasakan sakit, tapi kau memiliki masalah dalam dirimu dan ingin memuaskan egomu. Jangan pernah katakan apapun lagi pada Pari karena dia sangat penting bagiku, dan aku tidak akan mentolerir apapun yang menyakitinya." Gurinder mengatakan, "Bagaimana mungkin kau berbicara seperti itu pada ibumu hanya demi wanita seperti ini?"
Rajiv yang kukenal selalu melakukan apapun yang kukatakan, tapi kenapa sekarang kau berubah? Rajiv menjawab, Pari adalah orang yang spesial bagi Niti dan aku sangat menghormatinya, jadi aku tidak akan mentolerir siapapun yang tidak menghargainya, dan jika kau meminta Pari untuk meninggalkan rumah ini maka aku dan Niti juga akan pergi. Rajiv mengajak Pari dan meninggalkan Gurinder sendirian. Tak lama Sukhwinder datang ke rumah dan berkata pada Gurinder, Aku tidak pernah melihat wanita seperti dirimu di dunia ini. Kau tahu bahwa putramu sudah menikah, tapi kenapa kau menikahkannya dengan putriku? Seharusnya seorang ibu menunjukkan jalan yang baik untuk anaknya dan tidak membiarkan putranya memiliki istri kedua. Gurinder emosi dan mengatakan, seharusnya kau menyelidikinya terlebih dahulu sebelum putrimu menikah, dan kau sendiri yang sudah menjerumuskan putrimu. Sukhwinder mengatakan, tidak ada seorang ibu yang akan melakukan hal seperti itu pada putrinya, dan kaulah yang bersalah dalam kasus ini. Parminder dan Chandrika datang mendengar keributan tersebut. Gurinder tidak ingin disalahkan dan mengatakan, Putrimu menikah dengan Rajiv karena cinta, dan apakah kau tidak kenal dengan keluarga kami? Sukhwinder kesal dan menjawab, Aku bisa mengirimmu ke penjara karena kesalahanmu dan aku tidak takut pada siapapun. Gurinder berkata, Pergilah dan katakan pada warga desamu bahwa Niti telah menikah dengan pria yang sudah menikah, dan bayinya juga meninggal bahkan sebelum dia melahirkan. Parminder meminta Gurinder untuk diam dan bilang, bahwa Sukhwinder adalah tamu mereka. Saat itu Pari datang dan meminta mereka untuk tidak berkelahi karena takut Niti mendengarnya. Pari memanggil Sukhwinder dengan sebutan ibu, tapi Sukhwinder melarangnya dan mengatakan, Kau bertanggung jawab atas kondisi Niti dan aku tidak ingin melihat wajahmu lagi. Setelah Sukhwinder pergi, Gurinder lagi-lagi menyalahkan Pari dan berkata, Tolong berhentilah untuk bertingkah hebat karena kau tidak berguna bagi siapapun. Parminder menegur Gurinder, namun dia memilih pergi meninggalkan mereka. Selang beberapa waktu, Pari menangis di dalam kamarnya, namun dia melihat kedatangan Rajiv dan langsung menghapus air matanya. Rajiv berkata, Aku minta maaf karena banyak orang menyalahkan dirimu dan menyakiti perasaanmu. Aku tahu semua orang sangat membenciku, tapi aku tidak tahu harus berbuat apa. Pari mengatakan, sebenarnya akulah yang bertanggung jawab atas kondisi Niti, dan Sarojana berbicara hal benar bahwa aku adalah orang lain. Rajiv tidak setuju dan mengatakan, Akulah yang telah berbuat salah padamu juga pada Niti, dan aku merasa malu atas apa yang kulakukan padamu. Pari berkata, Jangan pernah merasa malu padaku karena aku bukan siapa-siapa lagi bagimu. Rajiv mengatakan, Kau adalah bagian dari keluarga Bachua dan kau telah melakukan banyak hal untuk keluarga kami. Pari tidak ingin terbawa suasana dan meminta Rajiv untuk berbicara dengan Gurinder agar masalahnya selesai. Tak lama kemudian, Rajiv datang menemui Gurinder dan mengatakan, Tolong jangan marah padaku karena aku sudah kehilangan bayiku, tapi bukan berarti kau boleh menyalahkan Pari. Kau tahu jika Pari dengan Niti sudah seperti saudara perempuan, dan Pari tidak mungkin menyakiti Niti. Gurinder berkata, Pari tidak pernah meninggalkan rumah ini meskipun dia tahu hubunganmu dengan Niti. Bagaimana jika dia merencanakan sesuatu dan menganggap bahwa kau masih suaminya? Rajiv mengatakan, jika Pari berpikir seperti itu, maka dia tidak salah karena Pari memang masih istriku, dan kami belum bercerai. Gurinder enggan membahas tentang Pari lagi dan meminta Rajiv untuk tidak menyalahkan dirinya. Rajiv menangis dan berkata, Begitu banyak hal yang terjadi dalam hidupku dan aku minta maaf karena telah membentakmu, tapi tolong jangan salahkan Pari karena dia berarti bagiku. Gurinder mengatakan, Aku tahu Pari sebenarnya masih mencintaimu dan dia merasa iri karena Niti memiliki bayi darimu. Keesokan harinya, Rajiv membawakan teh dan meminta Niti untuk meminumnya. Niti mencicipi dan mengatakan bahwa tehnya sangat enak. Rajiv pun senang karena akhirnya dia berhasil membuat teh dengan cara yang tepat. Niti berkata, Aku berterima kasih karena kau selalu bersamaku dan mendukungku. Aku harus menyelamatkan dirimu tapi ternyata aku malah kehilangan bayi kita, dan ini semua adalah kesalahanku. Rajiv mengatakan, Jangan pernah menyalahkan dirimu sendiri dan mulai sekarang kita akan memiliki kehidupan baru. Semuanya akan baik-baik saja dan kita akan memiliki kebahagiaan di masa depan. Kau masih memiliki Pari dan diriku, jadi kau harus kuat. Di satu sisi, Pari mendapatkan telepon dari seseorang yang mengundangnya untuk datang ke pernikahan. Saat itu Rajiv menemuinya dan menceritakan tentang undangan tersebut. Rajiv menolak untuk datang karena kondisi Niti, tapi Pari mengatakan, Menurutku kita harus pergi dan menghibur Niti agar dia melupakan kesedihannya. Rajiv berkata, Aku sangat sedih melihat kondisi Niti yang sekarang dan aku tidak tahu harus berbuat apa.
Pari mengatakan, tolong jangan putus asa dan kau harus kuat demi Niti. Rajiv membenarkan ucapannya dan berkata, aku sangat berterima kasih padamu karena kau mengerti perasaan kami, dan persahabatanmu adalah satu-satunya yang terpenting bagiku terutama Niti.